Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kembali kita mengkaji materi tarikh Khulafa ar-Rasyidin dan kita sekarang ini sudah masuk kepada era kekhilafahan Ali ibn Abi Thalib pasca wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengulang, memurajaah sedikit apa yang telah kita pelajari di pertemuan pertama dulu, yaitu sikap ahlu sunnah terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Dzalika li anna ar-rasula 'indana haqqun. Dzalika li anna al-Qur'ana 'indana haqqun. War rasul haqq, wan nar haqq, wal jannatu haqq. Wa innama adda ilaina hadzal kitab was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hum yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab was sunnah fal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah." Ya, artinya jika engkau mendapati seorang mencela satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah ia adalah seorang zindik, munafik. Hal tersebut dikarenakan Al-Quran menurut ahlu sunnah adalah benar, tidak ada tambahan sama sekali. Hadis menurut ahlu sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahlu sunnah adalah benar, tidaklah menyampaikan sebuah kebatilan. Surga, neraka menurut ahlu sunnah adalah benar. Dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan sunnah adalah siapa? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mencela, mencederai biografi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bertujuan untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Jelas jamaah sekalian, ketika Al-Quran dan sunnah yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kita, biografi mereka tercederai, mereka tertuduh sebagai para pendusta, Al-Quran dan sunnah pun ikut tercederai, ikut terbatalkan. Fal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Mencela mereka, orang-orang yang membenci para sahabat, itu lebih utama. Mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh mengkritiknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban, ma adraka muddu ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jikalau kalian menyedekahkan seluruh harta kalian yang sebesar gunung Uhud, gak akan sampai pahala yang didapat oleh sahabat ketika mereka bersedekah meskipun hanya satu mud atau setengahnya. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan juga, "Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairi al-haqqi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan."
Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak berlebihan terhadap mencintai salah satu di antara mereka. Tidak berlebihan terhadap Ali, tidak berlebihan terhadap Husain, tidak mengangkat derajat mereka sampai kepada derajat ketuhanan. Dan kita tidak berlepas diri dari salah satu di antara mereka. Jika kita mendapati Muawiyah, jika kita mendapati Amr ibn al-As, jika kita mendapati Abu Musa al-Ash'ari, jika kita mendapati Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in dicela, wajib kita membela kehormatan mereka semua. Wa nubghidu man yubghidhum, dan kita wajib membenci siapa yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang Syiah dan Khawarij. Wa bi ghairil haqqi yadhkurum, dan mereka yang menyebut-nyebut sahabat-sahabat Nabi itu dengan tidak baik. Wala nadhkurhum illa bi khairin, dan kita tidak menyebut sahabat-sahabat Nabi itu kecuali kebaikannya. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, mencintai sahabat Nabi adalah bagian dari agama. Din wa iman, bagian dari keimanan, wa ihsan, dan bagian dari ihsan. Wa bughdhuhum, membenci sahabat Nabi adalah kekufuran, kufrun wa nifaqun wa tughyan, kekufuran, kemunafikan, dan sebuah kesesatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika lihat ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh pasukan Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Orang-orang Khawarij yang menjajah kota Madinah memaksa para sahabat untuk naik sebagai pemimpin, menggantikan Utsman ibn Affan. Mereka menawarkan hal tersebut kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaidillah, dan kibar sahabat-sahabat yang tua, yang besar. Akan tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka menolak. Sehingga Khawarij ini memaksa, orang-orang Khawarij ini memaksa para sahabat, mengancam mereka jika tidak menunjuk salah satu di antara mereka menjadi khalifah menggantikan Utsman ibn Affan, mereka akan dibunuhi. Mereka akan dibunuhi oleh orang-orang Khawarij. Sehingga para sahabat yang kibar, yang senior, mendorong Ali ibn Abi Talib, memaksa Ali ibn Abi Talib untuk menjabat sebagai seorang khalifah menggantikan Utsman ibn Affan. Menggantikan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Ali ibn Abi Talib dibayat oleh seluruh kaum muslimin di kota Madinah, beliau membuat 3 kebijakan. Kebijakan pertama disebutkan di sini 2 jamaah sekalian, 1, 2, tapi akan saya sebutkan 3. Pertama, Ali ibn Abi Talib ingin menstabilkan keadaan negara terlebih dahulu, sehingga dia mengakhirkan apa? Qisas dari para pembunuh Utsman ibn Affan. Jelas? Yang kedua, beliau Ali ibn Abi Talib meminta baiat kepada seluruh arja'id daulah al-Islamiyah, gubernur-gubernurnya, kemudian melengsarkan mereka yang dulu bekerja di zaman Utsman ibn Affan ketika menjabat sebagai seorang khalifah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menstabilkan keadaan negara supaya orang-orang Khawarij yang berada di kota Madinah tidak terus-menerus memberontak. Jelas jamaah sekalian? Seluruh arja'ud daulah al-Islamiyah, gubernur-gubernurnya membaiat Ali ibn Abi Talib kecuali 1,
wali qisas dari Utsman ibn Affan. Wali qisas darah Utsman ibn Affan yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai seorang gubernur di negeri Syam. Antum lihat apa hubungan Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Utsman ibn Affan? Utsman ibn Affan, ibn Abil As, ibn Umayyah, ibn Abdi Syams, ibn Abdi Manaf. Sedangkan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, ibn Umayyah, ibn Abdi Syams, ibn Abdi Manaf. Nasab mereka bertemu di Umayyah. Mereka berdua adalah Bani Umayyah. Sehingga Muawiyah ibn Abi Sufyan ketika Utsman dibunuh, dia menjadi wali qisas dari Utsman ibn Affan. Muawiyah belum mengetahui kabar yang sebenarnya bahwasanya Ali ibn Abi Thalib dan penduduk Madinah itu sedang diancam nyawanya oleh orang-orang Khawarij, sehingga beliau menolak untuk membaiat Ali ibn Abi Thalib. Karena jamaah sekalian, ketika Muawiyah membaiat Ali, dia akan dilengserkan dari jabatan gubernurnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kebijakan yang ketiga, Ali ibn Abi Thalib ketika mendapati kota Madinah dijajah oleh orang Khawarij, beliau memindahkan kekhilafahan atau memindahkan ibu kota menuju ke mana? Al-Kufah. Menuju ke mana? Al-Kufah. Dan ini merupakan ijtihad beliau. Baik, ketika Ali ibn Abi Thalib tinggal di Kufah bersama dengan keluarganya yang tersisa, Al-Hasan wal Husain dan orang-orang yang setia kepada beliau yang membaiat beliau di kota Madinah, Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Talha ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awam menyiapkan pasukan kelompok untuk melobi, merekomendasikan Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu berada di Kufah untuk segera menegakkan qisas kepada para pembunuh Utsman ibn Affan, untuk melakukan islah, perdamaian. Aisyah radhiyallahu taala anha berdalil, disebutkan di sini, la khaira fi katsirin min najwahum. Antum melihat tulisan yang warna hijau, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada bisik-bisik mereka itu, kecuali siapa yang memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan kepada hal yang baik, hal yang ma'ruf, dan memerintahkan kepada apa? Islah, perdamaian. Ini yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Zubair dan Talha ibn Ubaidillah. Jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka jamaah sekalian pergi kemana? Ke Al-Basrah. Ketika Ali ibn Abi Thalib ingin pergi ke negeri Syam untuk meminta kepada Muawiyah, menuntut kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan baiat atasnya, Ali ibn Abi Thalib langsung berbalik arah menuju ke Basrah, bertujuan untuk memadamkan api fitnah sebelum api fitnah itu mulai membara. Ketika Aisyah, Talha dan Zubair sampai di Basrah, jamaah sekalian, wali Basrah, gubernur Basrah mulai menyebarkan hoaks pada kaum muslimin yang tinggal di Basrah bahwasanya Aisyah, Talha dan Zubair datang untuk berperang. Ya, di sini dijelaskan. Sampai datang Ali ibn Abi Thalib. Sampai datang Ali ibn Abi Thalib bersama Al-Qaqa ibn Amr At-Tamimi untuk bernegosiasi bersama Aisyah, Talha dan Zubair. Dan tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum Ali datang, Aisyah, Talha dan Zubair itu sudah berperang pada perang Jamal pertama melawan wali Basrah, dan banyak dari kalangan Khawarij pada perang Jamal pertama ini terbunuh. Walillahil hamdu wal minnah.
Ketika Aisyah bernegosiasi, bertemu, bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib, mereka bertemu kata sepakat, yaitu apa? Negosiasi berhasil. Kedua kubu sepakat untuk berdamai, menunda kisos pada pembunuh Utsman ibn Affan demi stabilitas negara. Dan malam itu Aisyah tidak langsung pulang menuju ke Mekah. Mereka menginap di padang pasir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perang Jamal yang kedua ini pecah. Bukan karena perintah Ali dan perintah Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi pada motif provokator yang pertama, yaitu apa? Pengikut Abdullah ibn Saba al-Yahudi merasa panik. Jikalau terjadi perdamaian, mereka akan diadili. Jika perdamaian terjadi antara para sahabat, kemudian Muawiyah membaiat Ali bin Abi Thalib misalnya, atau Ali bin Abi Thalib mengkisos Utsman, mengkisos para pembunuh Utsman ibn Affan, Abdullah ibn Saba dan orang-orang di belakangnya akan dieksekusi. Yang kedua, sehingga jamaah sekalian menjelang subuh, ribuan provokator membagi diri menjadi dua. Orang-orang yang loyal kepada Abdullah ibn Saba al-Yahudi membagi menjadi dua. Kubu pertama di kubu Ali dan kubu kedua di kubunya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kubu Aisyah mengira kubunya Ali melakukan pengkhianatan. Kubunya Ali mengira kubunya Aisyah melakukan pengkhianatan, sehingga terjadilah perang Jamal yang kedua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ali ibn Abi Thalib meminta para prajuritnya, pasukan-pasukannya untuk menghentikan perang, akan tetapi mereka tidak bisa mendengarnya. Ala kufu, ala kufu, ala kufu. Tidakkah kalian mau berhenti? Tidakkah kalian mau berhenti? Tidakkah kalian mau berhenti? Tapi perang tak kunjung usai. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pun juga mengutus utusan untuk menghentikan perang. Akan tetapi Abdullah ibn Saba al-Yahudi ketika mendapati orang ini yang diutus oleh Aisyah ingin menghentikan perang, ia membunuhnya. Ia membunuh orang tersebut. Hingga Ali ibn Abi Thalib, ini disebutkan ya, wa arsalat Aisyah Ka'ab ibn Suwar yarfa mushafan wa yad'uhum ilaihi. Aisyah mengutus Ka'ab ibn Suwar untuk mengangkat mushaf supaya kaum muslimin kembali kepada mushaf, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perang tak kunjung usai, hingga Ali bin Abi Thalib mengutus utusannya untuk menyembelih untanya Aisyah, yang Aisyah naik di atas punggungnya itu. Sehingga perang pun selesai. Karena banyak orang yang mati di sekeliling unta itu, Ali mengetahui bahwasanya mereka tidak akan mau menyerahkan unta tersebut. Ketika unta itu diserahkan, misalnya perang akan selesai atau bahkan lebih berkecamuk, hingga Ali bin Abi Thalib memerintahkan salah satu prajuritnya untuk membunuh unta tersebut, dan perang pun selesai. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Aisyah dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib bersama Muhammad ibn Abi Bakar. Menuju ke mana? Menuju ke Makkah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika mendapati Talha ibn Ubaidillah mati pada perang ini, beliau menangis. Karena Talha ibn Ubaidillah adalah sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Talha ibn Ubaidillah ini termasuk 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga, minal ashra al mubasysyirina bil jannah. Dan juga Talha ibn Ubaidillah ini jamaah termasuk orang yang teguh melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, ketika Nabi
diserang, dikeroyok oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada an yara syahidan yamshi 'alal ard, falyanzur ila Talha ibn Ubaidillah." Siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid, mayit mati syahid berjalan di atas muka bumi, hendaknya dia melihat Talha ibn Ubaidillah. Saking beliau berkorban kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teguh melindungi beliau padang perang Uhud. Kemudian Zubair ibn al-Awwam dibunuh oleh salah satu prajurit Ali yang loyal kepada beliau bernama Ibnu Jurmuz. Siapa? Ibnu Jurmuz. Ali bin Abi Thalib bersedih atas kematian Zubair ibn al-Awwam. Mengapa? Karena Zubair ibn al-Awwam adalah hawari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menantu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, suami dari Asma bintu Abi Bakar, ayah dari Abdullah ibn Az-Zubair, Urwah ibn Az-Zubair, dan masih banyak para sahabat yang lainnya, merupakan sahabat senior Zubair ibn Awam yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Ibnu Jurmuz ketika ia haus akan validasi beliau, "Bashir, Anda tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap siapa yang membunuh Ibnu Sumayyah, Ibnu Safiyah ini, Bashir qatil Ibnu Sumayyah bin nar." Berikan kabar gembira. Berikan kabar gembira. Siapa yang membunuh Ibnu Safiyah, yaitu Zubair ibn Awam, dengan neraka. Ibnu Jurmuz ini, jamaah sekalian, takut dan pergi meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Jadi jelaskan ya, penghukuman bagi pengkhianat. Saat itu Ibnu Jurmuz, pembunuh Zubair, datang membawa pedang Zubair untuk meminta pujian kepada Ali bin Abi Thalib. Malah dia mendapatkan kabar neraka. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut kepada pembahasan perang Siffin. Setelah Ali ibn Abi Thalib memulangkan Aisyah, beliau menuju kemana? Ke negeri Syam untuk menuntut Muawiyah ibn Abi Sufyan baiat atasnya. Muawiyah ibn Abi Sufyan mendengar kabar kedatangan Ali ibn Abi Thalib menuju ke Siffin. Beliau berkhutbah di Masjid Syam sana, di Masjid Damaskus. "Ya ahla Syam, inna Ali ibn Abi Thalib qad nahada ilaikum famada tarawun." Semuanya diam. "Wahai penduduk Syam, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian. Dan ada di pasukannya Ali bin Abi Thalib orang-orang yang dulu memberontak kepada Utsman ibn Affan. Orang-orang yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib bersembunyi di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan bersembunyi di pasukannya Ali bin Abi Thalib ingin menyerang negeri Syam. Famada tarawun, apa yang kalian inginkan? Apa menurut kalian?" Semuanya diam. Penduduk Syam sangat taat, tunduk kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sampai satu orang mengatakan, "Ayyuhal amir, alaikal amru wa alaina al-fi'l." Engkau cukup perintah, kami melaksanakan. Berbeda dengan keadaannya Ali bin Abi Thalib ketika ia berkhutbah di Masjid Kufah, ingin menyerang Muawiyah ibn Abi Sufyan yang sudah mempersiapkan pasukan untuk menyambut kedatangan beliau di Siffin. Ini perang adu domba, jamaah sekalian. Beliau berkhutbah kepada penduduk Kufah, "Ya ahlal Kufah, inna Muawiyata qad nahada ilaikum famada tarawun." Muawiyah mempersiapkan pasukan untuk mengalahkan kalian di Siffin. Apa penurut kalian? Apa pendapat kalian? Maka seluruh penduduk Kufah berebut supaya suaranya didengar oleh Ali bin Abi Thalib. Berebut pendapat supaya pendapatnya didengar oleh Ali bin Abi Thalib. "Ya Amirul Mukminin nara kadza, ya 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 Amirul Mukminin nara kadza." Menurut kita seperti ini, menurut kita seperti ini, menurut kita seperti ini. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, la astati an asma'akum."
Saya nggak bisa mendengar kalian. Qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun dari mimbar masih saja dikejar Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat perbandingan ini. Kubu Irak dan kubu Syam. Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Khalifah yang sah. Sedangkan Muawiyah ibn Abi Sufyan jabatannya apa? Gubernur Syam dan merupakan kerabat Utsman atau wali qisas dari Utsman ibn Affan. Kemudian prioritas utama mereka berdua apa? Yang pertama, Ali ibn Abi Thalib ingin menegakkan stabilitas negara dan menyatukan umat dengan menuntut Muawiyah ibn Abi Sufyan supaya membaiatnya. Dan setelah Ali bin Abi Thalib mendapatkan baiat Muawiyah, Muawiyah dilengsarkan, ya, umat bersatu, diganti posisinya Muawiyah dengan gubernur yang lainnya, sehingga Ali bin Abi Thalib bisa mengkisos para pembunuh Utsman ibn Affan dengan orang-orang yang loyal kepada beliau di negeri Syam. Yang kedua, yang merupakan prioritas utama Muawiyah ibn Abi Sufyan, penegakan hukum pidana qisas secepatnya. Muawiyah tidak mau membaiat Ali ibn Abi Thalib kecuali setelah Ali ibn Abi Thalib mengqisas para pembunuh Utsman ibn Affan. Jelas jamaah sekalian? Dan Ali bin Abi Thalib tidak mau mengqisas para pembunuh Utsman kecuali setelah Muawiyah membaiat dia. Jelas ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian landasan hukum Ali bin Abi Thalib wajibnya ketaatan kepada ulil amri, yaitu baiat. Sedangkan landasan hukumnya Muawiyah adalah hak wali korban pembunuhan menuntut qisas. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka kita jadikan walinya sultan, kekuatan untuk mengqisas. Dua-duanya sama-sama berijtihad. Teologi Ahlussunnah wal Jamaah, mujtahid yang benar mendapatkan dua pahala. Mujtahid yang keliru mendapatkan satu pahala. Dan pahala ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum mereka berperang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan, dua kubu ini sempat berebut mata air yang itu berada di bawah wilayahnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hingga Abdullah ibn Abbas, siapa? Abdullah ibn Abbas yang ketika itu berada di wilayahnya Ali bin Abi Thalib pergi kepada kubunya Muawiyah untuk meminta air, akan tetapi dihalangi oleh pasukannya Muawiyah, yaitu Abul Awar As-Sulami. Beliau mengatakan, "Lan tarji'u biqatrati ma'in wahidah." Kalian gak akan kembali dengan satu tetes air pun. Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi SAW mengatakan, "Ya Muawiyah, Allah fi ummati Muhammad. Alam tasma' Rasulullah yaqul, al-muslimuna syuraka'un fi thalath, fil kala'i wal ma'i wal nar." Yang artinya, wahai Muawiyah, Allah di umatnya Muhammad. Tidakkah engkau mendengar Rasulullah bersabda, al-muslimuna syuraka'un fi thalath? Kaum muslimun berbagi dalam 3 perkara. Filma, air, wal kala, rerumputan atau sabana, wanar dan api. Maka Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus utusannya untuk memberikan mereka air, membiarkan mereka minum air dari sumur yang itu berada di wilayah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka cinta kepada perdamaian, jamaah sekalian. Cinta kepada perdamaian, tidak ingin berperang sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah bahwasanya Ali bin Abi Thalib
bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan memerangi Ali bin Abi Thalib itu karena cinta akan kekuasaan, karena ingin validitas jabatan. Wallahu taala a'lam. Kemudian jamaah sekalian, dalam perang ini ada adab. Yang pertama adalah larangan mengeksekusi. Ya. Jika ada seorang yang kabur di medan pertempuran, mereka sepakat untuk tidak dikejar. Kemudian pelindungan kepada warga sipil. Larangan keras menyakiti wanita. Tidak boleh merusak rumah. Tidak boleh mengambil harta rampasan. Bahkan jamaah sekalian, pada malam hari kubu Ali dan kubu Muawiyah bertemu, saling tolong menolong, bahu membahu untuk menguburkan jenazah yang mati ketika itu, dan saling bertarahum, berkasih sayang, karena mereka sejujurnya adalah saudara. Mereka ini diadu domba oleh orang yang tak terlihat, oleh orang yang bekerja di balik layar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada hari pertama mereka melakukan mubarazah. Ma makna mubarazah? Mubarazah duel. Ali mengutus Qais ibnu Sa'ad melawan pasukannya Muawiyah. Muawiyah mengutus Habib ibn Maslamah untuk mengalahkan Qais ibn Sa'ad, dan terus seperti itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengutus Ammar ibn Yasir untuk mengalahkan Amr ibn al-As. Dan masih banyak duel yang hari itu kaum muslimin seri. Di keesokan harinya, pada hari selanjutnya, kaum muslimin berperang. Di hari itu Ammar ibn Yasir terbunuh. Ammar ibn Yasir terbunuh, yang ketika itu ia berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah hadis yang dhaif, bahkan maudhu', jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dibuat oleh orang-orang Syiah yang bertujuan untuk menyudutkan Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Amr ibn al-As, orang-orang yang loyal kepadanya. Ketika Ammar ibn Yasir dibunuh pada perang Siffin ini, nada munadin, seorang berseru, "Qutila Ammar ibnu Yasir, qutila Ammar ibnu Yasir, qutila Ammar ibnu Yasir." Ammar ibnu Yasir telah dibunuh. Ammar ibnu Yasir telah dibunuh. Ammar ibnu Yasir telah dibunuh. Qutila Ammar ibnu Yasir alladhi qala Rasulullah fi taqtuluhu al-fi'atul baghiyah wa nahnu illa wa ma nahnu illa hadhil fi'ah. Ada seorang yang mengatakan Ammar ibnu Yasir dibunuh, Ammar ibnu Yasir dibunuh, Ammar ibnu Yasir dibunuh. Ammar ibnu Yasir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, dia nanti akan dibunuh oleh pasukan pemberontak, dan kita termasuk dari pasukan pemberontak itu, yaitu pasukannya Muawiyah. Hadis ini maudhu', hadis ini dhaif, supaya menyudutkan Muawiyah dan Amr Ibnu al-As yang berijtihad, ingin mempertahankan apa jamaah sekalian pendapatnya, mengkisos Utsman ibn Affan, baru setelah itu membaiat Ali ibn Abi Thalib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh pada perang Siffin ini, Muawiyah bersedih, Ali ibn Abi Thalib pun bersedih. Karena biasa mereka ketika berperang itu melawan orang-orang kafir, Nasara, Yahudi, musyrikun. Akan tetapi pada perang kali ini mereka melawan saudara mereka sesama muslim. Amr ibn al-As menyarankan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan untuk melakukan proses tahkim, genjatan senjata, bermusyawarah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menjaga stabilitas negara, dan juga supaya darah kaum muslimin tak tertumpahkan lagi pada perang-perang selanjutnya.
Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus Amr ibn al-As. Setelah Amr ibn al-As menulis Al-Quran pada perang Siffin, kemudian mengangkatnya dengan tombak. Perang pun selesai. Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Amr ibn al-As dan Muawiyah ibn Abi Sufyan kembali ke Syam. Pada tahun selanjutnya, Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Ash'ari bermusyawarah. Amr ibn al-As meminta Abu Musa al-Ash'ari supaya menuruti keinginan Muawiyah mengqisas Utsman ibn Affan terlebih dahulu, baru membaiat siapa? Ali ibn Abi Thalib. Sebaliknya, Abu Musa al-Ash'ari meminta kepada Amr ibn al-As dan Muawiyah supaya membaiat Ali ibn Abi Thalib terlebih dahulu, baru setelah itu mereka bisa mengqisas para pembunuh Utsman ibn Affan. Mereka terus berdebat seperti itu, tidak bertemu kata sepakat. Tidak bertemu kata sepakat. Hasil akhirnya adalah menghentikan pertumpahan darah, mengembalikan urusan kepemimpinan kepada syura umat. Maka fa asbaha Ali ibn Abi Thalib khalifatan rasmiyan fi kulli arja'i daulah al-islamiyah. Maka Ali ibn Abi Thalib menjadi khalifah yang resmi di seluruh wilayah Islam ketika itu, yang berposisi ibu kotanya di Kufah, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi gubernur Syam yang kepemimpinannya independen sendiri, tidak menginduk kepada Ali ibn Abi Thalib. Azan terlebih dahulu, silakan. Baik, setelah ini kita membahas Khawarij.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As menerima tahkim ini, ya, menerima tahkim ini, perundingan damai, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib tidak terima akan keputusan ini, tidak terima akan keputusan ini. Mereka berdalil, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala seakan turun ke muka bumi ini, kemudian menghukumi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sahih dan mana yang mukhti. Ali bin Abi Thalib yang geram menghadapi mereka, mengambil mushaf. Utunil mushaf. Apakah mushaf bisa berbicara sendiri? Tidak. Utunil mushaf. Ya mushaf takallam. Ya mushaf takallam. Ya mushaf uhkum bainana. Ya mushaf intik bil wahyi. Wahai mushaf, bicara. Ya mushaf, hukumi kita semua, mana yang salah dan mana yang benar. Ya mushaf, intik bil wahyi, ucapkan wahyu. Orang-orang Khawarij ketika mereka berdalil inul hukmu ilallah, hukum itu milik Allah, seakan mereka ingin mengatakan, ya sudah, yang menghakimi kalian, yang menghukumi kalian itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, jikalau hukum itu milik Allah, maka mengapa Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah ibn Abi Sufyan, mengutus siapa? Amr ibn al-As sebagai media untuk supaya kaum muslimin berdamai. Katanya hukum milik Allah. Seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun langsung. Dan ini fakta jamaah sekalian, kebodohan orang-orang Khawarij itu yang membaca Al-Quran tidak sampai pada kerongkongan mereka. Jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan hal ini pun yang dituntut kepada Ali bin Abi Thalib sehingga mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada dua tambahan lagi sebenarnya. Pertama, mereka adalah mereka mengklaim Ali bin Abi Thalib, ya, hakkamar rijala fi dinillah, mengutus orang-orang untuk berhukum dengan hukum Allah, padahal Allah berfirman inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa tahkim ini jamaah sekalian, ia menghapus namanya Amirul Mukminin. Dia merasa cukup dengan namanya Ali ibn Abi Thalib, seperti itu. Beliau menulis min Ali ibn Abi Thalib ila Muawiyah ibn Abi Sufyan, dari Ali ibn Abi Thalib kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Orang Khawarij yang memang dangkal sekali memahami peristiwa ini mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini sudah kafir dengan mengatakan seperti itu. Seharusnya Ali bin Abi Thalib mengatakan Amirul Mukminin, dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, dari Ali bin Abi Thalib pemimpin kaum mukminin. Kalau memang Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin, berarti Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Kafirin. Ini pendapatnya siapa? Orang-orang Khawarij. Kalau Ali menghapus para pemimpin mukminin, gak usah ditulis. Ya, berarti Ali menjadi Amirul Kafirin, pemimpin orang-orang kafir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Hudaybiyah, pada peristiwa apa? Hudaybiyah, ketika Suhail bin Amr meminta untuk supaya namanya dihapus min Muhammad Rasulillah. Kita enggak mengakuimu sebagai Rasulullah, hapus Rasulullah.
min Muhammad ibn Abdullah bismillahi Allahumma. Rasulullah dihapus. Apakah serta-merta Rasulullah Muhammad SAW ketika menghapus namanya Rasulullah ia menjadi Rasulullah syaitan? Tidak demikian. Jelas jamaah sekalian, ini dua hal yang dikritik Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib sehingga menjadikan mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, keluar dari kepemimpinannya, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan siapa yang menerima tahkim. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah, betul? Akan tetapi mengapa Ali bin Abi Thalib tidak menawan Aisyah menjadi budaknya? Jelas ya syabab? Jelas ya mas sekalian? Jikalau Aisyah itu memang layak untuk diperangi, kenapa dia tidak ditawan? Jawabannya adalah karena beliau adalah mukmin, mukminah dan ummul mukminin ibu kita. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menawan ibunya sendiri wal billah? Jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tiga hal inilah yang dikritik orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib sehingga keluar dari kepemimpinannya, membuat kelompok sendiri yang independen dari kekhilafan Ali di tempat namanya Harura, sehingga disebut sebagai Khawarij al-Haruriyah. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh perempuan-perempuan dari Bani Taib. Kemudian mereka membunuh Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. Siapa? Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. Antum masih ingat Khabbab ibn al-Arat yang membaca surat Toha, mengajarkan surat Toha kepada Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid, yang kemudian Umar bin Khattab masuk ke rumah ingin membaca surat Toha. Antum masih ingat jamaah sekalian? Khabbab ibn al-Arat ini punya anak namanya Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat. Mereka ini bersama keluarganya, orang ini Abdullah bin Khabbab bersama keluarganya, istrinya bertemu dengan salah satu Khawarij Haruriyah. Ditanya, apa pendapatmu terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Dijawab oleh Abdullah bin Khabbab ibn Arat yang menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dijawab, mereka semua adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum min khirati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang Khawarij ini membunuh Abdullah ibn Khabbab ibn Arat, merobek perut istrinya, kemudian mengeluarkan janin yang ada di perut istrinya dan menyembelih janin tersebut. Jelas jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita coba cek di kitab ini apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Baik, tidak ada. Saya potong soalnya. Ali ibn Abi Thalib geram. Mereka membunuh Nisa Taib. Kemudian membunuh sahabat Abdullah ibn Khabbab ibn Arat dan istrinya. Bahkan jamaah sekalian, beliau juga geram mendapati orang-orang Khawarij ini memberontak pada beliau, keluar dari kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Ali bin Abi Thalib menuntut kepada mereka untuk memberikan siapa yang membunuh Abdullah ibn Khabbab dan istrinya supaya dikisos oleh beliau, mereka mengatakan, nahnu kulluna qatalnahu. Kita semua orang-orang Khawarij ini yang bunuh Abdullah ibn Khabbab bin Arat, malah tambahan nantang. Jelas jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Khawarij ini berbahaya. Mereka mengkafirkan Ali dan siapa yang menerima tahkim, membunuh Abdullah bin Khabbab, membunuh perempuan-perempuan dari Bani Taib. Kemudian bahkan jamaah sekalian, Ali sempat mengutus kepada orang-orang Khawarij ini utusan untuk supaya mereka rujuk kembali kepada akidah yang sahihah, akan tetapi utusan itu juga dibunuh. Abdullah ibn Abbas sampai turun tangan pergi ke Harura untuk menasihati, mendakwahi mereka supaya mereka
rujuk kepada akidah yang sahih, kembali ke wilayahnya Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi yang terjadi, setengah di antara mereka tetap di Harura dan setengahnya bersama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehingga setengahnya itu jamaah sekalian yang tersisa di Madinah Harura diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Semuanya habis tanpa sisa sekalipun. Dan Abu Sa'id Al-Khudri yang menjadi saksi peperangan itu mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau membagi harta rampasan perang Hunain, ketika Dzul Khuwaisirah memprotes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya adil membagi harta rampasan perang Hunain, i'dil ya Rasulullah, i'dil fil qismah, fa inna hadil qismah lam yurid biha wajhullah. Adillah wahai Rasulullah, pembagian ini tidak sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah marah, Umar ibn Khattab ingin membengal orang itu, Dzul Khuwaisirah itu, akan tetapi menahannya. Rasulullah mengatakan, saya khruj min dhi'i hadzal rajul, akan keluar dari keturunan orang-orang ini, orang-orang Khawarij ini nanti akan diperangi oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada tanda seperti tai lalat di lengan mereka yang bagian kanan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri bersaksi bahwasanya ia melihat tanda itu, keturunan dari Dzul Khuwaisirah itu, dan ia bersaksi bahwasanya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka semua. Sisa berapa menit? Terakhir. Sisa berapa menit? 2 menit. Sudah habis. Ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kematian Ali ibn Abi Thalib. Naam. Ada pertanyaan? Insya Allah jelas ya. Saya sudah kirimkan ke Pak Tito. Tolong dikirimkan ke grup ya Pak Tito ya. Yang ini. Baik. Di sini ada jalan tengah ya. Ya, Khawarij mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib, Muawiyah dan mereka yang terlibat tahkim. Sedangkan Rafidhah, apa yang dilakukan oleh Rafidhah, mengkultuskan Ali secara berlebihan, mengangkat derajatnya sampai menuhankan ia. Mengkafirkan Muawiyah, Aisyah dan mayoritas sahabat Nabi yang berseberangan. Bahkan sahabat yang tidak dikafirkan oleh Syiah itu hanya segelintir, seperti Miqdad ibn al-Aswad, Salman al-Farisi dan keluarganya Ali bin Abi Thalib. Kita tutup. Jika tidak ada pertanyaan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.